salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan wa alihi ummatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhun nasi wal hijarah. Ala malaikatun sidatun la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqal wa'adim, shadaqa wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan istiqomah dalam majlis ini. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau dan mendapat syafaat kelak. Ma'asyiral muslimin, muslimat rahimatunillah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita pernah singgung tentang bagaimana bangkitnya manusia astata liyura a'malahum, dibangkitkan dalam keadaan berkelompok-kelompok sesuai dengan amaliyah masing-masing. Liyurau a'malahum, sesuai dengan amal mereka masing-masing. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan kecil apapun, kejelekan sekecil apapun, akan Allah perhitungkan ini nanti. Di mana pada waktu itu manusia sudah hilang keseimbangannya. Takut dengan apa yang mereka perbuat untuk menerima hadiahnya. Baik mendapatkan pahala mereka bersenang, mendapatkan siksa mereka menderita selamanya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kekal abadi selamanya. Ketakutan yang semakin menjadi karena amaliyah yang mereka lakukan, liyura a'malahum, maka ini membuat mereka untuk tidak berkutik sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Neraka, bagaimana macamnya neraka? Neraka yang mana yang kita dapatkan? Atau kita nyicipin neraka satu persatu nantinya? Sesuai dengan amaliyah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. 3 golongan diambil binatang sebelum hisab dimulai nantinya. Riwayat kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi diriwayatkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Seekor binatang ini muncul, jadi sebelum hisab dilakukan, ada seekor binatang ini muncul dari neraka jahanam. Dan ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil, mematok manusia yang masuk dari 3 golongan ini. Patoklah mereka. Muncul pertama, wah, bagaimana ganasnya, ngerinya. Dah ini utusan Allah, mereka yang pasti berbuat jahat ini.
Dipatok mereka, kemudian diambil, lempar langsung ke neraka jahanam. Hati-hati yang masuk dalam golongan ini. Kalau misalkan kita masuk dalam golongan ini, mari kita perbaiki dengan sekarang, dengan wasari'u illa maghfiratim. Gak usah nunggu-nunggu, segeralah mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan mengulangi lagi. Binatang ini muncul dari neraka jahanam dan datang mematok golongan orang yang pertama, yaitu orang yang sombong dan buruk akhlaknya. Wala tamsin fil ardi maroka, mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Yang sombong-sombong ini dipatok kemudian dilempar ke neraka jahanam. Muncul pertama, masuk golongan orang-orang yang sombong. Wastakbaru anha, orang yang membanggakan diri dengan kesombongannya, dengan pakaian sombongnya, dipatoklah di sini. Masuk kita. Kalau masuk, mari kita perbaiki. Jangan diulangi lagi. Jangan menjadi hamba Allah yang sombong pertama. Ngeri. Ngeri sekali kalau kita masuk dalam golongan hamba Allah yang sombong. Kesombongan hanyalah milik Allah. Sombong hanyalah pakaian Allah. Dan hanya Allah lah yang berhak menjadi sombong. Karena bukti nyata. Dulu bagaimana kuasanya Fir'aun, bagaimana kuasanya Namrud ketika membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, Fir'aun ketika menentang Musa alaihissalam, hancur semua. Semua hancur. Dan saksi mata yang Allah masih mumikan sekarang ini adalah jenazah atau jasadnya Fir'aun. Yang dulu mengaku sebagai Tuhan, sekarang coba. Sampai nanti dimatikan, diratakan, mati semua. Dan pada waktu itu Allah berkata kepada, siapa yang dulu ngaku Tuhan? Siapa yang dulu ngaku kuasa? Tidak bisa mati. Sekarang mana kesombongan kalian? Ternyata pada waktu itu yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, muslimat, rahimatun, dimuliakan Allah. Kemudian binatang ini muncul lagi, mau mematok golongan orang yang kedua. Siapa golongan orang yang kedua ini? Yaitu golongan orang yang membuat Allah dan Rasulnya murka. Makanya dalam surat Al-Imran 1 ayat 32 disebutkan di situ, Qul ati'ullah wa rasulah. Qul ati'ullah wa rasulah. Katakanlah, taatlah kalian pada Allah dan Rasul. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan ibadah, dengan cara kita mengamalkan atau mempelajari, menghayati, kemudian memahami dan segalanya daripada isi Al-Quran dan Sunnah Rasul. Qul ati'ullah wa rasulah fa in tawallau. Namun andai kata kalian beringkar semuanya ini, melawan apa ketentuan Allah dan Rasul kalian, fa innallaha, dan maka sesungguhnya Allah, fa innallaha la yuhibbul kafirun. Allah tidak mensukai orang-orang yang kufur, orang yang kafir. Ini dipatok golongan kedua, dilempar ke neraka jahanam. Jadi tadi binatang ini muncul dari neraka jahanam. Patok pertama orang yang sombong, yang kedua patok kedua yaitu orang yang membuat Allah dan Rasulnya murka, nggak ada taat. Muncul lagi binatang yang ini, muncul lagi dari neraka jahanam, matok golongan yang ketiga. Siapakah golongan orang yang ketiga? Orang yang suka menggambar dan melukis, membuat patung. Karena sudah ditentukan di sini, innallaha haramal bai'al khamri. Sungguhnya Allah itu mengharamkan yaitu minuman keras. Wal maitati, dan orang yang makan bangkai.
adalah istilahnya makan yang tidak menyembelih, yang ketika menyembelihnya tidak menyebut asma Allah, ini kategori bangkai. Wal khinsiri, dan orang yang makan babi. Wal asnam, dan orang yang suka membuat patung, melukis. Karena apa? Dalam salah satu riwayat mengatakan, siapa nanti yang membuat patung, siapa nanti yang melukis, siapa nanti itu yang menggambar seperti manusia atau bikin boneka seperti itu yang menyerupai manusia. Sekarang lagi keren di Cina, bikin patung atau boneka persis atau robot persis seperti manusia. Inilah nanti dipatok golongan ketiga, dilempar. Kenapa? Mereka nanti disuruh memberi apa? Nyawa. Karena ini merupakan suatu bentuk kesombongan yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah, menentang dengan qadri kharihi wasari, takdir Allah ditentang. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, marilah kita bersama-sama introspeksi diri. Andai kata ini tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, mari berusaha untuk kita memperbaiki diri. Tidak ada manusia yang sempurna, selalu ada dosa. Yang jelas Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun selama kita masih bisa bernafas. Kullu nafsun dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Alangkah baiknya sebelum kematian kita tunjukkan suatu kematian yang bagus, husnul khotimah. Mudah-mudahan kita jadikan golongan seperti ini. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.